Salam, selamat malam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Ini adalah kumpul-kumpul kita yang ketiga. Semoga dengan kita bersama ini makin menggairahkan para umat yang sudah menyatakan bergabung di lingkungan Santa Maria Area 2. Jadi kita akan terus meminta kepada Tuhan untuk selalu melindungi kita. Pada malam hari ini kita ke rumah Ibu Elgia. Wujud doanya adalah mohon ketenangan dan keselamatan agar hidup rukun, damai, dan sejahtera. Ibu Elgia merawat anak-anaknya 2 orang dalam keadaan single parent, dan juga untuk keselamatan jiwa suaminya yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Semoga berbahagia di kerajaan surga dan menjadi pendoa bagi Ibu Elgia dan anak-anaknya. Begitu juga agar kita yang hadir di sini pada masa Prapaskah ini agar dapat selalu melaksanakan pertobatan yang diamanatkan oleh Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadat kita ini dengan bernyanyi. Mari kita merenungkan. Ada Bakti 382. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, resapkanlah dalam hati cinta kasih ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat, cinta kasih Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau tahu apa yang kami pikirkan, kami rasakan. Kami berkumpul di rumah Ibu Elgia ini untuk saling berkomunikasi, saling bersosialisasi. Semoga pembentukan lingkungan Santa Maria Area 2 ini menjadi berkat bagi kami yang tinggal di Area 2 ini. Semoga berkat doa Santa Maria kami bersatu padu untuk selalu saling melayani, saling bersekutu. Dan teristimewa bagi Ibu Elgia agar diberikan kekuatan, ketabahan, rezeki untuk dapat membesarkan kedua anaknya. Begitu juga mohon pengampunan atas suaminya yang telah Engkau panggil beberapa tahun yang lalu. Semoga diampuni dosa-dosanya dan berbahagia di kerajaan surga. Dan berkatilah kami, para umat di lingkungan Santa Maria Area 2 ini. Semoga kami terus membangun komunitas ini menjadi satu saudara dalam Kristus. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, dan kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput,
dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin panas dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada yang dari utara, dari barat, dan ada yang dari tanah Simin. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan benar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya padaku akan hidup, sekalipun ia sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Karena perkataan itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan sabda Tuhan dan Injil Tuhan, iman kita selalu diteguhkan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, membangun komunitas membutuhkan proses demi proses, kesabaran, dan kesabaran.
membutuhkan komunikasi, dialog, ketenangan, dan juga menjadikan diri kita disiplin terhadap kehendak Tuhan. Memang untuk membangun komunitas, walaupun kita berada di tengah kota atau di pinggir kota, itu membutuhkan dialog terus-menerus. Terkadang orang hanya melihat sesuatu itu dari kacamata yang sederhana, tapi sebenarnya apa yang kita bangun ini merupakan persekutuan dalam Kristus Yesus. Nah, inilah pelayanan yang sesungguhnya, bagaimana mengunjungi terutama orang-orang yang harus dikunjungi. Kita tahu bahwa apa yang dikatakan dalam surat Rasul Yakobus itu, ibadah yang utama adalah mengunjungi para janda dan anak-anak yatim. Nah, itu harusnya menjadi sesuatu yang mesti dilaksanakan. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Karena itu adalah suatu amal. Amal itu adalah sesuatu kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, membangun komunitas atau membangun lingkungan itu memang gampang-gampang sulit. Orang mengatakan saya bergabung dengan lingkungan, tetapi sulit untuk memberikan waktu karena mungkin pekerjaan. Kemudian yang kedua mungkin karena masih berpikir seperti kata dalam tempurung. Yang ketiga mungkin masih minder. Yang keempat mungkin itu tadi, kalau orang mau pasti mampu. Kalau orang mampu tapi tidak mau, sulit. Yang parah adalah tidak mau dan tidak mampu. Kata mampu itu sekali lagi, ada yang mau tapi tidak mampu. Misalnya tidak bisa menggunakan sepeda motor kan, apalagi area ini jauh-jauh kan. Nah, tetapi membangun komunitas itu memang membutuhkan yang namanya proses. Saya yakin dan percaya beberapa waktu ke depan ini akan berkembang terus-menerus. Dan untuk membangun disiplin tepat waktu itu memang sesuatu yang sulit. Pastor kita mengajarkan luar biasa. Biasanya kalau jam 6, dia jam 6 kurang 5. Tetapi saya yakin dan percaya nanti waktu bulan 5 kita kan tidak terasa sudah mau bulan 5 nih, bulan Maria. Nah, kita bisa saling mengunjungi dan itu memperkuat baik di area 1 dan area 2. Tidak apa-apa kita ke area 1, karena itu kan memang wajib, program wajib dari lingkungan Santa Maria. Nah, sedangkan untuk di bulan ini kita membangun terus sampai bulan April nanti untuk area 2, tidak apa-apa. Nah, itu makanya saya dan Pak Meki dan Bu Ocha tetap akan memantau dan terus berjuang bersama kan. Nah, apalagi Bu Ocha setelah kita ibadah nanti dia akan memberikan materi penyuluhan supaya tugasnya sebagai penyuluh juga terlaksana. Nah, ini merupakan suatu hal yang mesti kita pertahankan. Yesus selalu mentaati kehendak Bapanya dalam segala hal. Dengan terus terang dia mengakui bahwa dia tidak dapat berbuat sesuatu dari dirinya sendiri. Sama seperti yang disampaikan oleh Yesus tadi dan juga disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwa kita tidak bisa berbuat dari kekuatan kita sendiri. Kita hadir di sini karena kehendak Allah. Kehendak Allah itu nyata. Belasan tahun wilayah ini wilayah abu-abu belasan tahun tak jelas mau masuk mana, mau masuk sini, mau masuk situ mau masuk sana belum bisa, mau masuk sini juga tidak bisa. Akhirnya kepastian itu datang setelah mungkin 11 tahun kan. 11 tahun tuh cukup panjang anak-anak kita udah anak saya sekarang sudah mau SMA anak Bu Eligia tahun depan sudah juga tahun ini sudah kelas 6, tahun depan SMP. Tidak terasa anak Pak Greg udah besar kan, udah SMA kan. Nah, 11 tahun anak Pak Meki juga anak saya kan sudah SMP, anak Bu Ocha juga kan bahkan sudah kuliah. Jadi tidak terasa tuh tahun bertahun. Kita pikir hidup kita ini bertambah umurnya, tapi sebenarnya berkurang. Kata Pastor Nirwan kemarin, jangan sangka kita ulang tahun itu umur kita bertambah, berkurang. Jadi ada teori katanya kan, bagus sih ceritanya, senang Hidup itu seperti monyet yang
yang berada di perahu kerupuk katanya. Jadi kapan ya dia makan juga di situ kan, ya kan? Jadi kontraknya tuh kerupuknya sebesar mana gitu. Nanti kalau udah habis kerupuk tuh dimakannya, jadi monyet itu kan besar itu kan karena makan kerupuk itu katanya. Jadi lama-lama tenggelam, itulah kematian katanya. Nah kita tidak tahu kontrak kerupuk kita sebesar apa kan gitu. Nah jadi lama-lama dia juga. Jadi ya kita persiapkanlah generasi anak-anak cucu kita ini, jangan sampai nanti belasan tahun, puluhan tahun kan bingung ya. Apalagi di zaman modern ini kan, anak-anak untuk datang ke gereja saja sudah bersyukurlah dia mau ke gereja. Bersyukur karena banyak anak-anak sekarang udah ya gereja itu dianggapnya sesuatu yang membosankan, tidak menarik. Ya. Game lebih menarik, ya kan? Misalnya ke warkop lebih menarik, ngeband lebih menarik, ya kan? Nah, pokoknya media sosial lebih menarik. Ya, kita tidak bisa menyalahkan anak-anak kita kan, ya. Mungkin sampai mereka sekarang insomnia itu terjadi ya. Karena apa? Pastilah tidur jam 11, jam 1. Ya. Belum selesai TikToknya jatuh ke kepalanya belum tidur. Kalau TikTok udah jatuh ke kepalanya, maksudnya handphone kan. Kita juga kan lebih senang kita bercanda, bergurau, melihat tingkah pola orang di TikTok. Dengan suami, dengan istri malah bertolak belakang, masing-masing buka handphonenya ya. Jadi di rumah pastilah 3 orang 3 handphone. Kalau enggak ya ganggu lah. Ya, bocah pasti lama-lama dia lama-lama kalau ada duit beli kayak dia karena ganggu kita kan. Kita mau juga hiburan kan? Kan kita juga orang tua mau hiburan juga. Ya sama ya, semua sama. Seperti saya lihat bapak saya, ibu saya sekarang udah pandai semua kan. Udah TikTok, udah nonton. Ya intinya menghibur diri lah masing-masing. Tapi lupa ya kan pertemuan secara langsung itu penting. Sekarang ini kan manusia simpel-simpelnya. Ya, enggak sempat nih. Ya kan menyita waktu, saya harus kerja, enggak sempat nih. Padahal perjumpaan inilah yang diharapkan Yesus Kristus. Kesatuan dengan Bapaknya diwartakan sebagai kebenaran tanpa takut. Nah inilah ya kesatuan itu, satu kudus Katolik dan Apostolik. Nah tadi Bu Eligia bilang di sini kalau enggak pakai WiFi jangan harap bisa komunikasi katanya kan. Jadi terima kasih Pak, harus pakai WiFi Pak. Walaupun tinggal di pinggiran kota masih ada daerah blind spot. Nah inilah bukan blind spot lagi, blind sinyal. Itu kita berkata mau gimana? Ya kan? Siapa yang mau disalahkan? Bukan hanya di daerah kampung gunung saja tidak bersinyal. Kita ini bisa tak bersinyal. Ya. Saya ingat saya di Bengkayang itu tidak bersinyal juga. Ada satu titik bingung saya. Di situ tidak ada sinyalnya. Ya. Jadi saya harus pakai WiFi juga. WiFi adik saya kalau ke sana. Tidak ada. Kalau udah ke pasar barulah 4G kan. Tapi kalau di titik itu tidak bisa. Entah bagaimana, ada medan elektromagnetik saya tidak tahu. Atau memang betul-betul tidak ada sinyal. Dulu lebih aneh juga, rumah kawan saya di pojok itu yang ada sinyal. Ya, rumah Bang Hendri Kalis itu di Bengkayang dulu tuh. Tidak bang, apa ditaruh situ? Tidak ada sinyal kalau di situ, katanya. Coba ya. Jadi kalau dia nelpon ya berjongkok situ. Atau kalau kita lihat di kampung-kampung tuh biasanya kok ramai orang di kuburan, di situ ada sinyal katanya. Atau di pinggir jembatan kalau kita lihat di daerah, kalau saya memang memperhatikan mereka ramai di situ. Bukan mereka pacaran, itu memang nunggu sinyal di situ. Nah, itu terjadi kan? Nah, di sini juga syukurlah ada WiFi. Ya. Kalau tidak ada WiFi, bayangkan di kota saja bisa tak bersinyal. Pinggiran kota lah nih, ya. Bisa tidak bersinyal. Nah inilah ya, teknologi itu kalau tidak ada alat itu percuma juga ya. Nah begitu juga mungkin ada yang bertanya nih rumah Bu Eli ke mana ya, tapi tidak diangkat Bu Eli karena mungkin dia pikir Bu Eli ada sinyal kan, dia sendiri tidak ada paket data. Kacau lah ya kan. Bagaimana yang satu tak ada paket data tapi punya pulsa, yang satu punya ya harus pakai WiFi kan. Sekarang ini kan saking kita ngisi paket data atau pakai WiFi, lupa nomor kita. Saya nomor yang lama bisa hangus tuh. Gara-gara kita kasihkan pakai WiFi kan udah enggak apa-apa. Ngapain lah ngisi pulsa kan? Ya. Ngisi paket data ya pakai data, lupa kita. Kalau yang ngisi paket data nyaman, yang ada nomor lama kita anggap enggak perlu lah kita isi
paket data kan, kalau kita pakai WiFi taruh di rumah. Lama-lama sebulan 2 bulan hangus. Nah inilah terjadi. Nah begitu juga dengan kita. Kalau beriman kita tidak ngumpul, bersekutu, ya saling melihat. Ini nanti kan anak-anak kita tidak terasa setahun besar, tiba-tiba ya kan, saya ingat anak saya kemarin dibawa, kawan saya belum kawin tuh, satu angkatan. Terkejut dia, udah besar ya, baru dia mukul kepala enak, pada kawin-kawin gitu ya kan. Salah sendiri saya bilang, udah 40 ya kan masih mau sendiri. Nengok anak kita udah besar, baru dia, waduh udah besar ya katanya, waktu itu masih kecil katanya. Ya itu tidak terasa waktu tuh ya. Kita mungkin berpikir waktu itu bertambah, enggak, berkurang ya. Waktu kita makin berkurang. Itulah seperti monyet tadi yang makan kerupuk, dia nyampan diri sendiri, nanti habis kerupuk tuh tenggelam, matilah dia. Nah ini penting untuk kita pahami. Dia juga tidak meniadakan hari Sabat, tetapi menyadarkan kembali makna bahwa hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ya jelas, hari Sabat untuk manusia, Yesus untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat ya. Terbaliknya. Maka Yesus menjunjung tinggi kebenaran di atas segalanya. Mari kita belajar dari sang guru kita, kebenaran tidak boleh dikorbankan demi kepentingan sesaat atau karena merasa terancam. Cintakah kita akan kebenaran? Nah ini. Jadi memang bersekutu, cintakan Yesus, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya Yesus itu adalah jalan, Yesus itu adalah kebenaran. Memang cintakan Yesus itu sulit sekali kalau kita wujudkan di kota ini. Kompleksitas tinggi. Pagi, siang, sore, malam cari duit. Ya kan? Ya kalau yang online memang seperti itulah sekarang. Tapi ada waktunya kita juga harus merefleksikan hidup kita. Kalau 24 jam cari duit ya kan. Nah, coba orang-orang yang punya sistem, dia tidur ya enak, duitnya bertambah, makin triliun. Kita ini yang mikirkan duit, enggak nambah-nambah. Ya tapi itulah kehidupan di dunia. Tapi apalah gunanya kita banyak duit tapi tak berkumpul kan? Ujung-ujungnya nanti kita enggak kenal satu sama lain. Ya kenal hanya di sekolah, di jalan, ya apalah gunanya ya. Makanya kata Yesus itu yang paling utama itu kita koinonia, persekutuan. Ya kan? Alangkah indahnya kalau kita saling mengenal satu saudara dalam Kristus, tahu ya. Apalah jadinya kalau kita dalam satu lingkungan itu tidak kenal. Oh ini anak Pak Meki, oh ini anak Bu Eligia, oh ini anak Bu Ocha, oh ini anak Pak Greg, oh ini anak Pak Siprianus dan sebagainya. Kan jadi enak gitu. Dan kita bisa menjadi satu saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam membentuk lingkungan ini harus ada hal menghindari percakapan yang tidak perlu. Yang pertama, hendaklah kita sedapat mungkin mengundurkan diri dari suasana keributan di sekitar kita. Nah, mungkin di lingkungan kita ini, kita sebagai orang yang jumlahnya sedikit, imannya di sini ya, kita lebih baik mendengar ya. Menghindar konflik itu lebih enak gitu. Bapak saya tuh hidup di kota tuh, boleh kita tegas, tapi kita juga harus menghindari yang namanya perkelahian. Nah, perkelahian tidak ada gunanya kan, habis waktu, tenaga. Sebab banyak mempercakapkan kejadian-kejadian dunia itu pengaruhnya sangat merugikan. Sekalipun maksud kita itu baik, dalam sekejap mata saja hati kita akan terpengaruh dan terjerat dalam hal-hal yang tak berguna. Nah ini yang sering terjadi di lingkungan kan, ada hal-hal yang dipercakapkan yang tidak berguna. Akibatnya kita saling lalu ya tidak respect lah. Bukankah kita seringkali telah merasa menyesal atas pembicaraan kita yang berlebih-lebihan, dan menyesal juga bahwa kita terlampau banyak berkumpul dengan orang banyak. Nah terkadang kan kita lebih senang ngumpul di warkop, ramai warkop itu ya. Jadi kita ngomong apapun, ya kan, menghina, mencaci maki sampai presiden pun mungkin kita omongkan di warkop. Tak jelas kan. Orang yang dengar kan ujung-ujung kan ya melihat kita antipati juga gitu. Nah, sehingga ya, tetapi mengapa kita suka sekali berbicara yang satu dengan yang lain, meskipun sesudah berbicara itu kita jarang sekali kembali dengan hati tentram. Kita ngomongkan masalah gitu, tapi tidak tentram, ya kan? Mengapa? Ya karena itulah tadi manusia. Adapun sebabnya ialah karena dengan percakapan itu kita mencari hiburan dan ingin membuka hati kita yang tertekan oleh bermacam-macam pikiran. Ngomong dengan suami 5 menit ya lu udah repot.
Ngomong dengan kawan berjam-jam senang rasanya. Tapi habis itu tak tentram juga, balik ke rumah kan yang dilihat suami, istri, anak kan. Apalagi kita tidak ngomong dengan mereka kan. Mereka lebih banyak ngomong dengan medsos ya kan. Jadi bolehlah dihitung berapa gitu ya. Saya sudah mengobservasi diri saya itu kan. Anak-anak saya kan tinggal di rumah kakeknya. Sebentar ya ngomong kan. Ya kan paling ngomong yang formal-formal saja ya kan. Ujian apa hari ini, minta duit dan sebagainya. Nah, tapi kok tidak ada gitu ngomong hati ke hati. Karena itu tadi COVID ini, pandemi ini, memang butuh rekreasi kita. Nah, mungkin nanti lingkungan Santa Maria kan, bulan 5, bulan 10 kita ziarah ke Gua Maria kan. Di situ kita rekreasi ke pantai ya. Kita butuh lah namanya rekreasi setahun sekali. Masa hidup kita monoton ya kan? Orang yang di pantai sana pergi ke Pontianak, rekreasi dia kan udah bosan nengok pantai. Kita yang nengok mall pun bosan juga nengok mall, kita pergi ke pantai kan. Ya dengan rekreasi mungkin kita bisa melepaskan lah stres kita itu kan. Karena mungkin monoton juga kan. Kerja pulang ya kan nunggu nih, tidak terasa nih dah hari Rabu, besok Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi loh. Rutinitasnya kan begitu cepat benar bro. Ini udah bulan April nih ya kan, habis cepat tahun 2022 nih. Itulah tadi monyet makan kerupuk, hidup kita makan kerupuknya udah habis nih ya. Saya merenungkan begitu loh, cepat benar nih. Belum ada yang kita bisa buat kan. Januari, Februari ya, mertua saya udah 100 hari tadi pergi ke kuburan, udah 100 hari kan, tidak terasa. Woi, udah 100 hari orang tua kami ini meninggalkan kami kan. Yang terasa yang ditinggalkan, yang kita yang punya aktivitas mungkin enggak, tapi kan kok belum ada yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah itu dan terutama kita gemar membicarakan dan memikirkan hal yang kita sukai atau yang kita ingini atau yang berlawanan dengan keinginan kita. Di Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita sudah tergabung di lingkungan Santa Maria. Marilah kita memperkuat ya. Saya kemarin sudah ngomong dengan Pak Mingkir, dengan Bu Peron, mereka juga apresiasi ya kan. Ya, tapi kan untuk datang ke sini kan saya udah sampaikan belum lah, bulan 5 lah kita bisa saling kunjung. Kedua, tetapi sayang, semuanya itu seringkali tak berfaedah dan tak berguna, sebab hiburan lahirlah semacam itu tidak sedikit mengurangi hiburan batiniah dari Tuhan. Karenanya baiklah kita berjaga dan berdoa agar waktu kita tidak lewat tanpa hasil apa-apa. Jadi memang ibadat ini ya, banyak orang, ngapain sih? Tak perlulah, cukup di gereja aja, ngapain lagi nambah ibadat ini, ibadat. Besok kami di Santo Rufinus. Rupanya setelah kita lakukan itu, kerinduannya memang mereka saling berkumpul. Karena apalagi kalau yang udah lansia dikunjungi rasanya senang sekali ya. Karena apa? Mereka kan tidak bisa lagi jalan ya kan, kunjungan kita lah yang membuat mereka menjadi semangat ya. Kebahagiaan tuh di mata mereka terpancar ya. Bahkan ada seorang nenek itu nunggu sampai anaknya bilang, oh, tidak datang Pak Ian, dia pergi kampung, tetap dia tunggu mau komuni dan sebagainya. Nah itu berarti kan orang tuh butuh dikunjungi. Nah makanya kita saling mengunjungi itu penting gitu. Kalau di kampung-kampung atau di lingkungan kami dulu di Bengkayang, wah bulan 5 itu setiap hari, bulan 10. Jadi sampai kenal hafal lah ya. Dan itu sangat akrab gitu. Jadi akhirnya kita tuh cair gitu. Karena kita kan habis dari pekerjaan, ada yang ke ladang, ada yang ke kantor, ada yang berburu, enak kan jadi gitu. Nah, jadi karena baiklah kita berjaga dan berdoa agar waktu kita tidak lewat tanpa hasil apa-apa. Jika kita boleh berbicara dan ada gunanya untuk berbicara, baiklah kita pergunakan pembicaraan itu untuk membangun. Kebiasaan kita yang salah dan kelalaian kita atas kemajuan dalam kehidupan rohani itulah yang banyak menyebabkan kita tak menjaga mulut kita lagi. Untuk pertumbuhan yang sehat bagi kehidupan rohani adalah baik bila kadang-kadang kita mengadakan pembicaraan tentang soal-soal kerohanian. Lebih-lebih bila orang-orang yang mengambil bagian pada pembicaraan itu sehati dan sejiwa, serta merasa bersatu di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita membicarakan sesuatu yang rohani, karena hidup kita ini semakin pendek ya kan.
Tidak ada hidup manusia itu semakin panjang, ya kan? Karena kita makan dari kerupuk kita ini kan, entah kapan kita tenggelam kan. Nah, berarti tenggelam. Ya, semoga kita tenggelam ya, lalu kita bisa masuk ke kerajaan Tuhan kan. Karena untuk masuk ke kerajaan Tuhan itu ya harus melalui Yesus Kristus. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Silakan masing-masing dapat menyampaikan doa permohonan. Ya Allah Bapa, dengarkanlah doa-doa kami agar kami bersatu padu hidup rukun, damai dan sejahtera. Silakan. Puji syukur kami aturkan kepadamu untuk semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bagi kami yang berkumpul di sini ya Bapa, untuk lingkungan Santa Maria Wilayah 2 ini, kami mohon kepadamu ya Bapa, bimbinglah kami selalu agar apa yang kami rencanakan boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kumpul-kumpul kami malam ini meskipun dengan jumlah yang sedikit Tuhan, tetapi Engkau melihat niat baik kami, rencana kami ke depan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai setiap apa yang kami rencanakan dan kami buat untuk lingkungan baru ini Tuhan. Beberapa orang ini adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk awal dari semangat adanya waktu ini, dan kami juga percaya Tuhan bahwa warga-warga yang lainnya dalam beberapa waktu ke depan juga akan tergerak hatinya untuk mau berkumpul dan membangun lingkungan ini menjadi lingkungan yang berkembang, yang bisa menjadi inspirasi mungkin untuk orang lain, bahkan untuk orang-orang di luar gereja, menjadi kelompok yang positif yang bisa membangun seluruh aspek kehidupan. Tuhan, sungguh besar rencana kami, namun kami juga lemah Tuhan. Kami perlu dan selalu butuh Tuhan yang menyembuhkan kami. Kami selalu berusaha dan kami juga selalu berdoa untuk bimbingan dari Tuhan. Begitu Tuhan, selalu Engkau menjaga kesehatan kami, menyertai kami dan memberikan kami kesehatan baik jiwa maupun raga, serta juga pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa berpikir hal-hal positif untuk kedepannya. Untuk itu Tuhan, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami berdoa khususnya bagi Ibu Eligia dan kedua anaknya, semoga selalu hidup rukun, damai dan sejahtera, diberkati dalam perjalanan hidupnya, terutama Bu Eligia untuk membesarkan kedua anaknya. Semoga diberikan ketabahan dan diberikan kesehatan sehingga mampu mendidik anak-anaknya menjadi berguna bagi gereja, bangsa dan negara. Begitu juga kami berdoa untuk suaminya yang Kau telah panggil beberapa tahun yang lalu. Ampunilah dosa-dosanya dan terimalah di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa permohonan kita di dalam hati kita.
Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang bertata dalam surga, demikianlah doa-doa permohonan kami. Kami hanya mohon bimbingan-Mu agar kami selalu menjadi pribadi yang menjadi pengikut-Mu yang setia dan selalu mewartakan firman dan sabda-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja ini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Pengumuman dari Ketua Lingkungan, silakan. Baik, terima kasih untuk kita semua. Pada kesempatan malam hari ini sebenarnya di pertemuan kedua kita mengharapkan mungkin bisa lebih ada tambahan buat kita yang hadir. Meskipun tambah ya, terima kasih. Dan kita harapkan juga mungkin beberapa dari Bapak Ibu kita yang lain mungkin masih ada kesibukan tempat masing-masing ya. Puji syukur kita boleh hadir di sini, berdoa bersama, berkumpul bersama. Kita mulai dari yang kecil inilah. Nanti kita akan bertumbuh menjadi satu lingkungan yang lebih besar. Kemudian kumpul lain untuk yang berhubungan dengan gereja, besok masih diadakan ibadah tobat yang kedua untuk orang dewasa, dimulai jam 15.30 sore sampai selesai. Kemudian yang untuk anak-anak dan remaja itu 5 April ibadah tobatnya. Kemudian untuk kegiatan di lingkungan Santa Maria yang berhubungan dengan gereja sendiri, misal tugas KOR dan lain-lain. Kebetulan karena di BMJ sudah dibagi 20 lingkungan, jadi Bunda Maria kenanya kemarin awal di bulan Januari, Februari, Maret. Periode berikutnya mungkin nanti jadwal menyusul jadwal keluar yang kedua. Perkiraan tugas lagi sekitar bulan 7, bulan 8 ke atas gitu. Cuma jadwalnya kan dibikin 6 bulan sekali. Nah, jadi untuk tugas gereja sementara sampai bulan Juni ini kita belum ada. Nanti jadwal yang berikutnya. Kemudian untuk hal yang lainnya mungkin nanti boleh mulai kita 1-2 orang nanti bergabung menjadi Satgas lingkungan wilayah 4 dulu. Jadi nanti lingkungan Santa Maria bisa tambah anggota untuk Satgas. Ya, Satgas kita ini sangat diperlukan nanti apalagi ketika pada saat mulai pekan suci hari Minggu Palma ya. Jadi kita butuh tenaga nanti di situ. Nah, anggota Satgas ini kita bertugas untuk memberikan pelayanan kepada umat seperti misal mengatur tempat duduk ya, kemudian bantu untuk kolekte sehingga yang misal tugas KOR, umat yang tugas KOR dan mereka fokus di sana ya, kita Satgas inilah yang bisa koordinasi untuk membantu. Nanti Satgas ini dibagi per wilayah dan untuk wilayah Santa Maria itu masuk wilayah 4. Nah, jadwalnya nanti ada, nanti setelah mau tugas nanti biasa Pak Yakobus yang akan menginformasikannya. Jadi
saya harap bisa ada 1-2 orang, Pak Greg mungkin nanti Bang Selvi ya bisa dari Satgas juga nanti Chris ya. Perkenalkan saya Megi. Perkenalkan kan Pak Christian lewat. Oh iya, baik. Mungkin itu pengumuman dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Meki, Ketua Lingkungan Santa Maria ya. Ini Pak Kris. Pak Kris itu di PAL 7 kan? Ya. PAL 9 ya. Ini ada 3 lingkungan Pak. Lagi ya. 3 lingkungan. Baik, mungkin dari koordinator area 2 lingkungan Santa Maria ada yang mau disampaikan pengumuman? Kayaknya sih nggak ada sih. Nggak, untuk tempat selanjutnya hari Rabu kemana gitu? Oh, maksudnya kita mau rutin kali? Ya, artinya mungkin di tempat si Pak Kris boleh, ya kan, di tempat Pak Siprianus boleh. Karena kalau nggak ketemu, ya supaya nanti menghimpun mereka kan, oh rupanya sudah ada kan gitu. Pasti kan dari mulut ke mulut. Kemudian Ya. juga mungkin tambahan sedikit kalau misalnya untuk pertemuan atau apa, yang penting kita disediakan tempat, air Ya. putih, kita udah bersyukur. Ya. Jadi yang sebagai tuan rumah Jangan beban. nggak usah menjadi beban, gitu ya. Tapi nanti ke depannya kalau misalnya udah lebih ramai lagi, ya kita bisa susun jadwal untuk ibadah rutin. Oke, kalau seperti itu, makasih tanggapinya. Jadi kebetulan yang hadir di sini pun hanya kita ini, jadi saya lempar saja langsung boleh. Kalau misalnya kita mau rutin nih mengadakan setiap Rabu ya, jadi siapa yang bersedia di sini? Pak Sepri atau Pak Lewat? Bagus ya, tempat itu saya. Pak Lewat ya, boleh ya. Jadi hari Rabu. Jadi di sana itu ada beberapa kakak dan bisa Yang lain pun yang lain bisa juga. Iya, betul. Karena kan wilayah betul yang kita bilang tuh, ini kan PAL 7 kan. Sebenarnya di kami sana tuh kan banyak yang datang gara-gara jauh bagi mereka kan. Mungkin kalau di situ tuh PAL 9 tengah-tengah, yang dari sini ke sana, yang dari sana banyak gitu, Pak. Pak. Banyak di daerah Ya, sana. perumahan contoh nasional itu yang ini yang bilang tuh Sekaligus juga kan ini kan. kalau perumahan Perumahannya kan mendapat penghargaan. Perumahan Jadi dapat saya juga penghargaan. sekalian pengen lihat gitu kan. Perumahan dapat penghargaan nasional tuh. Baik, terima kasih. Berarti untuk hari Rabu jam 6:30 di rumah Pak Kris ya. Jadwal gereja tidak ada Nah, kegiatan. setelah ibadat ini nanti Tidak ada kegiatan ya, tidak ada materi yang disampaikan oleh bocah. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, Engkau tahu apa yang kami rindukan, berkumpul bersama satu saudara dalam Kristus, dalam gereja yang satu kudus, katolik dan apostolik di wilayah lingkungan Santa Maria area 2 ini. Kami tahu Engkau selalu mengetuk pintu hati kami untuk bergabung bersama saudara-saudari kami, agar kami selalu hidup rukun, damai dan sejahtera dan memuliakan nama-Mu. Engkau tahu bahwa kerinduan untuk membentuk lingkungan bukanlah berasal daripada kami, tetapi dari kehendak-Mu, agar kami saling mencintai. Dan yang paling utama, kami selalu dapat melayani sesama kami. Itulah kunci bagaimana kami dapat mewujudkan cinta kasih Yesus Kristus. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja, dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, ibadat di rumah Bu Elgia ini sudah selesai. Syukur kepada Allah, marilah kita pergi menjadi saksi damai. Amin. Lagu penutup, mari kita merenungkan ayat 2. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Selamat malam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Amin.